dari Ciater kita ke RSUD Kabupaten Subang untuk mengupdate langsung kondisi di sana. Dan kini kita sudah terhubung dengan salah seorang supir dari salah satu bus yang ada waktu kejadian tersebut dan menjadi korban luka. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Selamat pagi Pak. Pagi. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Sadira. Boleh ulangi Pak Nadira. Sadira. Pak Sadira, terima kasih Pak Sadira sudah bergabung dengan Kompas TV. Pak, hingga saat ini bagaimana kondisi yang Pak Sadira bisa ceritakan kepada kita? Kalau kondisi saya ya sedikit tidak terlalu parah, sedikit membaik lah. Cuman perawatannya masih kurang ini. Jadi masih ada yang dirasakan, belum ada yang menangani gitu. Ya, kami doakan agar Pak Sadira bisa cepat sembuh, cepat pulih dan kembali berkumpul dengan keluarga. Pak, sedikit mungkin akan yang bisa kita tanyakan ke Pak Sadira terkait dengan waktu kejadian saat itu di malam hari Sabtu malam. Sepenglihatan Bapak, seingatan Bapak yang bisa diceritakan kepada kita bagaimana kejadian saat itu Pak? Waktu kejadian emang saya setelah habis makan sore, sekitar habis maghrib, saya akan melanjutkan perjalanan arah ke Depok. Cuman rencananya kan mau singgah dulu di rest area CM7. Nah, cuma pada saat di perempatan Ciater itu kan ada kendaraan lalu lalang yang keluar masuk kan. Jadi saya berhenti di situ ngerem. Nah, itu langsung saya tahan rem tangan dengan persneling spray, ya kan. Sambil nginjek rem sambil tidak terlalu jalan. Lalu setelah saya masuk itu saya lihat kondisi angin tahu habis gitu. Nah, pada saat itulah saya sudah hilang kendali untuk mencari penyelamat. Biasanya kan sudah ada antisipasi jalur yang nanjak ke atas itu kan. Nah, ternyata kan di situ tidak ada. Dalam pemikiran saya kalau saya teruskan melalui jalan raya, otomatis banyak kendaraannya yang tersambar. Akhirnya saya punya inisiatif harus ngebuang. Nah, di depan saya lihat ada tiang listrik agar kendaraan bus itu berhenti. Terpaksa saya putar ke kanan gitu. Dan setelah itu saya sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi. Begitu untuk ingatan saya pada saat kejadian. Karena kalau saya teruskan untuk melalui jalan raya itu akan terjadi hal-hal yang banyak akan terjadi gitu. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar 5 rombongan saya klakson dia tidak mau minggir. Akhirnya saya terpaksa ngebuang ke kanan untuk menyelamatkan daripada lebih banyak korban yang di depan lebih baik. Untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak, jadi saya mengambil spasi ya terpaksa saya buang ke kanan gitu untuk agar kendaraan bis itu berhenti. Ya, Pak, mungkin yang kita ketahui saat ini dari informasi yang beredar bahwa ada 3 bus jumlah dalam rombongan tersebut. Apakah itu sesuai dengan fakta yang Bapak lihat, sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan kondisi saat itu bahwa memang ada 3 bus atau berapa sebenarnya? Dan waktu itu kecelakaannya bus yang mengalami kecelakaan ada di bus yang keberapa, rombongan yang keberapa, dan saat itu Bapak juga mengendarai bus di rombongan yang nomor berapa? Memang betul semuanya 3 bus. Saya di 1.
bis 2 dan bis 3 dia sudah melanjutkan perjalanan lebih dulu gitu. Karena masih ada kendalaan yang setelah rest area istirahat di rumah makan Bang Jun, ya kan. Nah, saya masih nahan di situ, masih ada yang ditunggu. Setelah maju ya, saya bis yang pertama, di bis yang pertama. Oke, oke Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak dari kondisi, mungkin Bapak sedikit mengetahui yang bisa Bapak ceritakan kepada kita, ini kondisi para korban yang ada dalam bis yang Bapak bawa saat itu. Apakah mungkin Bapak tahu, Bapak bisa saat itu mungkin melihatnya atau bisa diceritakan kepada kita? Saya tidak melihat korban sama sekali Pak, karena pada saat itu saya tergencet Pak. Jadi korban yang diselamatkan pun saya tidak tahu gitu. Karena saya terakhir untuk evakuasi. Nah, setelah korban yang lainnya sudah dievakuasi gitu. Karena posisi saya tergencet bis, tidak bisa ditarik. Ya, baik Pak. Pak, berarti saat ini kondisi Bapak di RSUD Subang saat ini rawat jalan, dan boleh update sedikit kepada kita Pak terkait dengan kondisi Bapak saat ini dan perawatannya apa saja yang diberikan kepada Bapak? Untuk perawatan di sini saya belum ada perawatan apa-apa, ini baru dikasih betadin sama infus saja. Ya. Belum ada perawatan. Nah. Mungkin dari yang Bapak lihat di sana di RSUD mungkin ada pemerintah atau pejabat yang datang untuk mengunjungi para korban yang dirawat di RSUD Kabupaten Subang, Pak? Saya kurang paham karena posisi saya tidak di ruang isolasi, di ruang apa ini, kurang paham juga soalnya. Untuk keamanan mungkin di sini masih ada, tiap jam, tiap menit ada aja gitu. Ya. Dari pihak kepolisian gitu, dari aparat. Ya Pak. Pak, sedikit kembali ke soal bus tersebut, kecelakaan tersebut Pak. Dari bus yang Bapak kendarai, apakah memang ini adalah bus yang sering Bapak kendarai sehari-hari, ataupun pada saat memang ada yang memesan bus tersebut harus Bapak yang kendarai, atau memang ini bisa dikendarai oleh pengemudi atau supir mana saja Pak? Dan sudah berapa lama Bapak mengendarai bus ini? Kalau untuk mengendarai bus ini saya baru per hari ini ya. Untuk kendala penyakitnya saya belum bisa mengetahui. Bis yang istilahnya kendala-kendala yang lainnya saya belum mengetahui, karena bis ini baru saya pegang gitu. Kalau untuk histori Bapak sebagai atau rekam jejak Bapak sebagai seorang supir bis Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi seorang supir bis? Saya menjadi seorang supir dari tahun 96. Oke, dari 96 ya Pak ya. Pak, ya. Kalau kita melihat kembali ke kecelakaan tersebut, apakah memang selama perjalanan itu ada kendala ataupun ada ini masalah dari bis yang Bapak bawa atau bis yang mengalami kecelakaan? Selama perjalanan itu saya kan dari kemarin nginap di Bandung, ya. Mulai dari Depok, saya mampir ke alun-alun Bandung. Dari alun-alun Bandung, saya nginap di Hotel Ciamplas. Nah, dari Hotel Ciamplas baru melanjutkan hari kedua, melanjutkan perjalanan arah pulang ke Tangkuban Perahu gitu. Nah itu kendalanya hanya pada saat itu hanya rem mendalam aja gitu.
rem dalam masih ya untuk masih bisa dikendalikan lah, untuk anginnya masih normal gitu anginnya. Akhirnya saya memanggil seorang montir dari rest area rumah makan jam 7. Setelah itu kan disetel agar rem itu bisa lebih tinggi gitu kan, agar bisa makan lagi. Nah setelah disetel lah di rest area di parkiran Tangkuban Perahu itu masih aman. Sampai turun pun kalau seandainya mau terjadi di Tangkuban Perahu sudah terjadi kan gitu. Kalau memang rem itunya anginnya habis gitu. Ternyata setelah diperbaiki dari Tangkuban Perahu ya alhamdulillah aman sampai di rumah makan Bang Jun. Oke, Pak, apakah mungkin sebelumnya yang Bapak lihat atau terkait dengan kondisi bus tersebut, apakah memang sebelumnya sudah diperiksa Pak sebelum melakukan perjalanan itu? Ada pemeriksaan yang lebih intensif kepada bus itu terkait dengan mesinnya, terkait dengan teknisnya? Apakah memang dilakukan atau pada saat itu bis posisi sudah ready, sudah siap dan Bapak tinggal mengendarainya? Emang pada saat itu emang semua ready untuk perjalanan bis semua. Setiap akan perjalanan menuju Bandung, seluruh unit itu selalu dicek. Mulai dari kapas rem, mesin, kopling, semua sesuatunya sudah dikendalikan dari kantor. Berarti kantor saat itu melaporkan kepada Bapak bahwa bus dalam keadaan siap atau layak? Siap jalan gitu. Karena memang pada saat itu udah semua dari kantor sudah dicek gitu. Oke. Dan saya pun kalau setiap mau berangkat apa kekurangannya selalu saya lapor kantor gitu. Ya, Pak, saat ini polisi sedang melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Bapak sebagai pengendara dan juga saksi, apakah mungkin dari pihak polisian sudah menelpon ataupun meminta keterangan dari Bapak terkait dengan kronologis kejadian yang Bapak lihat saat itu untuk keperluan olah TKP? Dari kejadian pertama pun mungkin polisi sudah meminta keterangan, siap udah berapa kali gitu. Setiap menjaga piket ya kan, untuk yang menjaga saya di sini selalu minta keterangan. Oke, ya jadi polisi sudah meminta keterangan untuk keperluan olah TKP ini ya Pak ya, dan pada akhirnya sudah Bapak pun sudah memberikan keterangan tersebut kepada polisi. Pak, terima kasih banyak atas informasinya, pernyataannya kepada Kompas TV. Kita berharap Bapak segera lekas pulih dan juga bisa berkumpul bersama keluarga kembali. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya.